Terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Dewan Energi Nasional 2020-2024, ada Satya Widya Yuda. Assalamualaikum, selamat malam Pak Satya. Bisa mendengar suara saya, Pak Satya? Dengar, saya dengar. Baik, Pak Satya, langsung saja kita ke topik mengenai pembatasan BBM subsidi ini. Pak Satya, sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2007, apakah artinya esensi subsidi yang harus tepat sasaran ini adalah dengan pembatasan seperti yang akan diwacanakan tanggal 17 Agustus 2024 ini, Pak Satya? Iya, jadi begini Mas, ini kebetulan saya berbicara sebagai pengamat energi aja. Siap. Jadi di dalam pola distribusi daripada BBM bersubsidi ini sekarang kan kita menganut pola distribusi terbuka. Baik. Ya, di mana semua orang mempunyai kesempatan untuk membeli baik itu jenis BBM Pertalite, solar ataupun juga kalau dulu ada premium. Ya. Nah, kalau pertama kan memang sudah mempunyai segmentasi pasar tersendiri. Nah, sekarang ingin ditertibkan dengan menggunakan pola distribusi tertutup atau paling tidak semi tertutup. Ini sudah dilaksanakan oleh Pertamina beberapa waktu yang lalu dengan menyebut adanya subsidi yang tepat sasaran, kira-kira begitu. Ya kalau kita melihat daripada jenis BBM tertentu seperti dalam hal ini adalah solar, ya kalau kita melihat dengan menggunakan QR code itu sudah mampu terdaftar sekitar 3,81 juta pengguna daripada jenis BBM tersebut. Ya, kalau kita melihat Pertalite 3,66 juta ya pengguna JBKP Pertalite yang sudah terdaftar, dan ini sudah dicoba disosialisasikan dan juga dijalankan di 41 kabupaten kota. Ya, nanti tentunya jumlahnya akan melebar sampai dengan 514 kabupaten kota. Kalau solar sudah lumayan. Solar itu progresnya untuk pendaftaran yang setiap harinya itu hampir sekitar 800 sampai dengan 1000. Sementara yang Pertalite itu masih berprogres. Dan ini tujuannya sebetulnya semata-mata untuk supaya orang yang mengkonsumsi daripada jenis BBM tersebut, baik Pertalite ataupun solar, itu adalah kira-kira yang terdata dan masuk kelompok-kelompok yang memang bisa menikmati subsidi. Kira-kira demikian. Ini masih belum ideal, Mas. Ya. Jadi kalau menurut saya ada satu payung hukum yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah peraturan pemerintah yang lebih tinggi, yaitu kita melihat adanya Perpres ya 191 tahun 2014. Nah, di situ memang diklasifikasikan secara jelas jenis-jenis mobilnya, jenis-jenis alat transportasi apa yang kira-kira layak untuk mendapatkan subsidi tersebut. Nah, ini belum direvisi, jadi masih menggunakan existing Perpres itu. Jadi nantinya di dalam pelaksanaan ke depan itu tentunya dengan adanya payung hukum itu akan ada certainty. Ya, di samping tadi sudah menggunakan teknologi yang bagus yang dilakukan oleh Pertamina dengan QR code. Namun demikian payung hukum itu tetap menjadi satu hal yang membuat certainty ya pada masyarakat supaya tidak ada komplain. Ya kalau tidak nanti masyarakat akan merasa bahwa dia pun masih berhak karena mereka membayar pajak misalkan. Ya hal yang demikian tentunya bisa kita hindarin, jangan sampai itu terjadi ya. Jadi bisa dibayangkan Mas Yudi, kalau kita lihat estimasi pertumbuhan daripada kendaraan bermotor, kalau kita menggunakan prognosa tahun 2025 itu sekitar 4 sampai dengan 5%. Ya, kalau itu dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1 sampai dengan 5,5%. Nah, jumlahnya jadi pemakai daripada solar saja itu kira-kira kalau volume saja sekitar 18,7 juta kiloliter. Ya, di tahun 2025 ini ya, ini prognosa. Ya, kalau Pertalite sekitar 32,2 juta kiloliter, kerosin 527.000 kiloliter. Nah, kalau dilihat daripada jumlah itu, kita ekuivalenkan dengan rupiah akan cukup tinggi. Nah, dengan demikian maka menjadi urgent ya supaya pola subsidi ini menjadi kira-kira idealnya menjadi tertutup. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi over kuota dari ketentuan-ketentuan yang sudah
hitung gitu kira-kira dengan pemerintah dalam hal ini. Baik, Itu maksud artinya menurut saya cara untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak kita inginkan, karena mesti diingat barang subsidi ini barang yang bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang ilegal. Ya, karena orang bisa menimbun, ya, lantas menjualnya dengan harga non subsidi yang nanti disparitasnya pasti akan tinggi dan masyarakat yang akan dirugikan. artinya kalau selama ini subsidi dari sisi harga ini lebih kepada efektivitas orang per orang, begitu ya Pak Satya ya? Betul, betul, betul. Jadi kalau kita melihat aja di saat ini ya belum diatur secara jelas karena Perpres 191/2014 belum direvisi. Itu beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya masih di Dewan Energi Nasional ataupun zaman waktu saya di DPR, itu penyalahgunaan daripada BBM subsidi ini luar biasa, Mas. Sekarang belakangan ini terdaftar kira-kira sekitar 731.000 nomor polisi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu bayangin, ini baru mencocokkan untuk menggunakan QR code. Ya, kalau misalkan nanti ketika diterapkan kebijakan pembatasan ini agar tepat sasaran, malah justru membuat kita kan nggak bisa ya memantau semua daerah ini, malah justru menjadi penimbunan akibat transisi tersebut. Ada kemungkinan nggak ke situ, Pak? Ya, itu makanya perlu satu kerjasama yang integratif gitu ya, karena ini tidak hanya menjadi kewenangan Pertamina atau kewenangan Kementerian BUMN atau Kementerian SDM, karena ini juga menyangkut mengenai aparat hukum. Jadi aparat hukum di daerah, di kabupaten kota tentunya harus turut ikut serta memonitor gitu ya pergerakan daripada volume daripada BBM subsidi. Karena jangan sampai BBM subsidi yang teralokasi itu cepat habis misalkan ya. Ataupun misalkan kalau kita lihat effort yang dilakukan oleh Pertamina belakangan kan luar biasa. Identifikasi 731.000 yang tidak sesuai ketentuan. Ya, dan setelah dilakukan pemblokiran, ya kan otomatis itu bisa menimbulkan masalah. Mereka melakukan blokir itu cukup besar juga, sekitar 70 ribuan. Nah, dengan demikian sudah melihat paling tidak ya dari yang sudah bisa tercapture ini meminimalisir mobil-mobil atau yang ukuran besar yang menimbun, yang membeli BBM lebih daripada kapasitas dia untuk membeli. Nah ini kan tentunya satu hal yang dihindari ya. Dan tentunya dari QR code tersebut juga diharapkan bisa melihat kalau satu mobil berkali-kali dia mengambil BBM, ya berarti pasti tidak dipakai oleh mobil itu sendiri, pasti digunakan untuk penjual atau dijual dengan pihak lain. Baik. Ini salah satu contoh belum begitu efektif, tapi paling tidak sudah ada satu mekanisme untuk mencegahnya. Gitu. Ya, sama ini Pak Satya, saya kan sering ke lapangan untuk melakukan liputan mengenai bagaimana tanggapan masyarakat tentang penggunaan QR code ataupun aplikasi agar bisa tepat sasaran ketika membeli BBM subsidi dalam hal ini begitu. Salah satu yang menjadi, mungkin ini masih belum terbiasa ya, keluhan masyarakat adalah mereka kadang lupa passwordnya, kadang lupa registrasi, kadang jadi ribet gitu, malah justru malah memperpanjang waktu sehingga ya tidak efektif lagi. Itu gimana Pak? Ya, memang semuanya ada proses Mas ya. Jadi memang sosialisasi itu menjadi kunci. Pendataan itu menjadi kunci juga ya. Jadi apabila dua itu disertakan, tentunya masyarakat nanti akan lebih aware gitu, lebih bisa mempersiapkan diri apabila mereka akan pergi atau membeli jenis daripada BBM yang kategori subsidi. Sama aja dengan LPG Mas. LPG juga demikian kan, kalau itu dengan KTP dan nanti mudah-mudahan KTP juga sudah bisa mencerminkan jenis daripada masyarakat yang layak disubsidi atau tidak. Jadi hal yang demikian tentunya harus dimulai dan harus berani. Karena apabila kita tidak memulai, ya, tidak berupaya untuk memperbaiki data, tidak berupaya untuk mengedukasi masyarakat, maka kebocoran-kebocoran yang timbul yang merugikan keuangan negara yang luar biasa. Karena banyak sekali yang over kuota daripada BBM yang ternyata disalahgunakan dan dimasukkan kepada konsumen yang sejatinya harusnya membeli menggunakan mekanisme tidak subsidi seperti BBM industri. Nah, hal yang demikian yang kita hindarin ke depan, karena uang subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah itu tidak main-main gitu ya. Karena ada dua jenis yang memang itu disubsidi oleh pemerintah.
tetapi ada juga yang kalimatnya tidak disubsidi tetapi dikompensasi. Jadi dari beberapa jenis BBM tersebut itu kalau kita lihat jumlahnya juga tidak sedikit, ya maka kita betul-betul berharap agar ke depan nanti ini ada satu tertib lah ya daripada masyarakat ya. Saya ambil contoh aja Mas, misalkan kayak jenis BBM tertentu seperti solar. Baik. Itu kalau kita melihat subsidinya hampir 17,8 triliun, ya yang dikompensasi. Jadi pemerintah misal mengkompensasi sekitar 80,58 triliun, barang tidak sedikit. Begitupun pula untuk Pertalite, itu kompensasinya sampai 79,01 triliun. Ya sementara LPG jauh lebih gede lagi, LPG sekitar 85,19 triliun. Jadi angka-angka ini angka-angka triliun ini Mas. Jadi bisa dibayangkan apabila itu tidak tepat, ya tidak tepat, maka upaya-upaya pemerintah untuk bagaimana memanage ini ya agar orang yang memang berhak ya itu yang menikmati, karena kita memang membantu, tujuan subsidi itu kan membantu daya beli daripada masyarakat. Ya harapannya nantinya dengan masyarakat yang terdeteksi sebagai yang layak disubsidi, maka apabila ada kenaikan harga misalkan atau ada penyesuaian-penyesuaian, mereka sudah terbantu daya belinya. Hal yang demikian tentunya menjadi satu langkah, ya terlebih kalau sekarang harga minyak dunia karena konflik dan lain sebagainya itu punya kecenderungan naik, maka harus diingat gitu. Karena kalau subsidi itu berarti ada uang pemerintah yang ada di dalam BBM tersebut. Nah, ini harus disadari oleh masyarakat. Apabila ada kenaikan harga minyak dunia yang tinggi, sementara harga yang dijual masih relatif sama, berarti subsidi daripada pemerintah kepada masyarakat itu menambah, tambah besar. Nah, ini yang perlu menjadi kesadaran bersama gitu. Mudah-mudahan dengan metode yang dicoba sekarang ya untuk menertibkan itu bisa meminimalisir ya daripada belanja subsidi agar lebih tepat sasaran. Sama ini Pak Satya, saya baru ingat ketika kemarin saya mewawancara warga di salah satu SPBU menyatakan daripada pemerintah ingin membatasi atau mungkin mengurangi BBM subsidi, kenapa tidak mengefektifkan transportasi publik sehingga masyarakat semuanya naik transportasi umum dan BBM lebih tepat sasaran. Itu mungkin nggak kalau kayak gitu Pak Satya? Sangat mungkin, sangat mungkin. Justru sekarang kalau kita perhatikan sebetulnya pemerintah sudah melakukan. Kita harus apresiasi betul. Seperti misalkan MRT ya, kalau kita berbicara di Jakarta ya. Kan sudah membantu betul, karena saya teringat sekali pada waktu MRT bermasalah ya, pada beberapa waktu yang lalu, bagaimana masyarakat tuh membludak gitu ya, karena mereka yang terbiasa dengan MRT harus menggunakan moda transportasi yang lain. Di situ sudah bisa kelihatan gitu, betapa banyaknya masyarakat yang sudah terselamatkan dengan public transportasi. Jadi ini menurut saya tentunya dengan peningkatan moda transportasi publik yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di seluruh pelosok Indonesia, itu pasti akan membuat pengaturan daripada volume BBM bersubsidi akan jauh, logikanya harus lebih turun ya. Demikian pula apabila pemerintah memberikan satu ketentuan bahwa untuk mobil bisa dihuni atau bisa ditumpangi tidak harus satu orang, satu mobil, tapi bisa dengan beberapa orang dalam satu mobil. Itu menurut saya juga pola hidup efisien ini menjadi sarana yang membantu pemerintah. Walaupun mungkin moda transportasinya mereka membeli jenis BBM yang bukan disubsidi ya, dalam hal ini seperti Pertamax atau Pertamax Plus misalkan. Tapi behavior ataupun cara pola hidup yang dilakukan sudah menunjukkan ke arah yang lebih efisien. Satu ini lagi kan harus ada set mind demikian Pak. Satu lagi Pak Satya, terakhir mungkin ini. Dengan adanya BBM subsidi yang dibatasi mulai 17 Agustus nanti, kalau untuk ekonomi menengah ke bawah kan mereka mungkin juga akan mendapatkan bantuan sosial gitu. Tapi bagaimana dengan kelas menengah nih Pak? Apakah ini akan menjadi beban baru bagi kelas menengah? Ya, tentunya ya Mas, kalau kita melihat klasifikasi daripada masyarakat, semuanya pasti menginginkan yang lebih murah. Ya, namun demikian
apabila di kelas menengah ke atas, saya yakin pasti ada satu kesadaran bahwa akan menggunakan moda transportasi publik ataupun juga menggunakan moda transportasi bersama. Jadi misalkan tadi seperti menghindari untuk satu mobil satu orang di dalam mobil tersebut. Ya, itu menurut saya lebih mempunyai kesadaran yang lebih tinggi gitu. Misalkan datang ke kantor menggunakan kendaraan operasional daripada kendaraan pribadinya karena harus ditumpangi lebih daripada satu orang. Nah, apabila cara atau pola dalam kita bertransportasi itu sudah mencerminkan perilaku efisien, itu sangat membantu sekali. Dibanding apabila orang itu mempunyai kecenderungan menghambur-hamburkan atau misalkan kebiasaan daripada sopir gitu yang merasa mobilnya ini mobil pemerintah dibiayai BBM-nya oleh pemerintah, lantas dia menunggu majikannya dengan tetap menyalakan mesin karena dia bisa tidur pulas di situ. Itu menurut saya hal-hal yang harusnya tidak terjadi, tapi kita saksikan saat ini kan banyak sekali seperti itu. Di tempat-tempat parkir seringkali orang itu tidur masih menyalakan mobilnya. Nah, ini yang menurut saya juga harus mendapatkan edukasi bahwa ini adalah BBM yang disubsidi pemerintah. Dalam arti kata di situ ada uang pemerintah. Jadi betapa cerobohnya kita gitu apabila kita menghambur-hamburkannya. Sementara banyak saudara kita di tempat lain gitu ya, di pelosok-pelosok negara bumi Indonesia ini yang mungkin memerlukan bantuan. Sangat membutuhkan. Baik. Subsidi yang lain. Ya. Pak Satya Widyayuda, terima kasih banyak Pak. Yang paling penting adalah mungkin BSTS, BBM subsidi tepat sasaran. Begitu. Terima kasih Pak Satya, selamat malam. Terima kasih. Ya. Terima kasih, selamat malam.